Mau jualan online tapi gaptek. Tenang, tenang, kumpul di sini. Nah, sebelumnya kita harus tahu tuh jualan online itu apa sih? Jualan online itu apa? Ya, jualan online ya definisinya adalah kegiatan jual beli produk ataupun jasa yang melalui platform digital ya. Jadi misal jualan di Facebook, kemudian nanti belinya lewat WA itu juga termasuk jualan online. GoFood, GrabFood itu juga termasuk jualan online. Lah kemudian ada juga di e-commerce ya seperti Shopee, Lazada, TikTok Shop dan lain sebagainya itu juga termasuk di kategori jualan online atau melalui IG ya, atau melalui Instagram, melalui landing page dan segala macam ya. Intinya jualan online itu kegiatan jual beli produk atau jasa melalui platform digital atau platform media sosial. Itulah yang dinamakan dengan jual beli online. Nah, namun kita nggak akan bahas semuanya nih, kita akan bahas yang di e-commerce ya. Jadi jualan online di e-commerce. Nah, e-commerce itu apa sih? E-commerce ini Anda bayangkan sebuah pasar ya, sebuah pasar di mana di situ ada para penjual juga para pembeli. Jadi e-commerce itu intinya adalah tempat berkumpulnya para penjual dan para pembeli. Seperti itu. Itu adalah gambaran e-commerce secara secara mudahnya ya. Jadi seperti di pasar ada penjual, ada pembeli. Kemudian peluang jualan di e-commerce itu apa? Kenapa harus jualan di e-commerce? Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, jualan di e-commerce itu jangkauannya sangat, sangat, sangat luas ya. Berbeda ketika kita jualan di pasar konvensional, maka jangkauannya atau trafficnya hanya orang-orang di sekitaran situ saja ya. Nah, ataupun paling mentok kalau tempat wisata ya orang terbatas lah, terbatas intinya terbatas untuk apa namanya jangkauannya. Tapi kalau di e-commerce jangkauannya itu luas ya. Bayangin aja penduduk Indonesia itu berapa. Anda bisa googling di internet di segala macamnya itu pengguna e-commerce itu berapa ya dan terus terus berkembang. Jadi e-commerce adalah sudah menjadi sebuah apa ya bukan hal yang baru lagi ya, apalagi seperti Shopee sudah ada sejak 2015. Jadi kenapa harus di e-commerce? Yang pertama adalah jangkauannya luas. Ratusan juta penduduk Indonesia bisa kita jangkau dari e-commerce. Kemudian kenapa sih harus jualan di e-commerce? Yang kedua ini terkait dengan biaya. Jualan di e-commerce Indonesia itu relatif murah, ya, berbeda dengan jualan konvensional. Misal kita harus buka toko ya, buka toko di pasar, offline, buka toko offline, kita harus siap linggis dan kita harus siap lari yang kenceng. Jangan sampai ketangkap ya. Jadi kalau kita buka toko offline itu kita harus bawa linggis sambil latihan lari yang kenceng biar nggak ketangkap sama yang punya toko. Ya, itu kalau offline. Intinya kalau offline itu kita butuh biaya dan segala macamnya. Ya, tapi kalau di e-commerce kita buka tanpa biaya sama sekali. Nah, kemudian kalau di pasar konvensional atau kita buka secara offline, maka tidak laku kita mengeluarkan biaya, duit ya. Misal kita sewa lapak di pasar misal ya. Maka laku nggak laku kan kita tetap bayar sewa, bayar retribusi dan segala macamnya. Ya ada operasionalnya kan. Ya seperti itulah kalau kita jualan offline. Jadi kalau sepi ya tetap bayar. Ya nggak ada yang peduli. Misal yang punya lapak datang minta uang sewa, kemudian kita alasan, waduh sepi nih pasarnya segala macam, ya nggak ada urusan. Tetap kita harus bayar sewa lapak atau sewa lokasinya. Ya. Kemudian kalau di e-commerce itu tidak demikian. Tidak demikian. Di e-commerce itu ada biaya adminnya. Di mana biaya admin ini dibebankan untuk setiap transaksi yang berhasil ya. Jadi kita bayar sewa ya. Ibaratnya kita bayar sewa lah, biar admin biar sewa. Biaya sewa kita bayar ketika produk kita berhasil terjual. Nah, itu kan menurut kalian, menurut Anda sportif nggak seperti itu? Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kenapa kita harus jualan di e-commerce ya.
Jadi jualan di e-commerce itu salah satu dari banyak hal yang bisa kita lakukan dalam hal jualan online, ya toh. Ya, jualan di e-commerce itu kenapa sih kita harus terjun di situ? Apalagi yang gaptek ya, kita harus bahas yang gaptek ini. Ya, ini generasi-generasi tahun berapa ini ya yang gaptek? Jadi kalau Anda gaptek ya, mau jualan online, tapi Anda gaptek, ingat-ingat ini ya, nilai transaksi di e-commerce Indonesia tahun 2024 berdasarkan artikel dari detik.com itu tembus di angka 487 triliun ya, 487 T. Nolnya berapa itu ya. Jadi kalau Anda gaptek, inilah ya, ini. Jadi yang mau saya sampaikan adalah ingatlah nilai transaksi di e-commerce itu tembus 487 T di tahun 2024 dan terus bertumbuh ya, terus bertumbuh. Jadi apa namanya? Kuenya itu, kuenya, rotinya itu besar banget, besar banget, besar banget. Jadi kalau Anda gaptek, ingatlah ini, kuenya itu besar banget. Masa sih kita nggak mau masuk? Kan begitu. Masa kita nggak mau masuk? Ya, bayangin aja kalau dari 487 T Anda ya, Anda itu dapat 0,1% aja lah ya. 0,1% aja lah. Misalkan Anda dapat jatah kue itu. Ini kita bermisal-misal saja ya. Kita nggak bahas yang rumit-rumit, ribet-ribet atau rumit-rumit ya. Kita bahas santai aja. Misal Anda dapat 0,1% dari 487 triliun. Nah, itu berapa? Berapa coba? Senang nggak Anda? Senang nggak? Banyak toh? Ya, 0,1% dari 487 triliun ya. Seperti itu. Jadi intinya adalah kuenya besar banget. Jadi buat Anda yang punya stok, produksinya gede, dan segala macamnya, terjun di e-commerce. Ya, terjun di e-commerce karena itu tadi satu jangkauannya luas, menjangkau seluruh penduduk Indonesia ya. Ini yang kita ngomong di Indonesia, kalau sudah yang global ya semua penduduk permukaan bumi. Ya, yang kedua adalah mudah bukanya. Kemudian yang ketiga adalah duitnya gede karena orang-orang berkumpul di situ. Jadi karena orang-orang berkumpul di situ sehingga nilai transaksinya 487 T. Nah, kalau nilai transaksi di pasar konvensional kan berapa ya? Kita nggak bisa bandingin karena ini jauh sekali. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau Anda punya pertanyaan terkait dengan e-commerce, saya nggak akan bahas yang detail-detail, nggak akan bahas teknis cara bukanya, nggak akan karena di luar sana sudah banyak yang bahas dan detail sekali, sudah banyak informasinya. Tapi kalau Anda ingin bertanya tentang terkait dengan e-commerce, silakan komen di kolom komentar. Nanti kita bahas sama-sama, nanti kita bahas bareng-bareng. Ingat ya. Bayangin coba kalau Anda dapat 0,1% aja dari 487 T. Oke, good luck and see you on the top.